Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin presentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu mengenai merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Saya bernama Nur Hasanah. Saya Nurul Jannah. Saya Sa'adatul Daraini. Mata kuliah Pendidikan IPS kelas tinggi, dosen pengampu Bapak Ihwan Firmansyah MPD. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Merancang dan menerapkan penggunaan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Masalah dapat diartikan setiap hal yang mengundang keraguan-keraguan, ketidakpastian, atau kesulitan yang harus diatasi dan diselesaikan. Sedangkan masalah sosial diartikan suatu situasi yang banyak orang dan dianggap sumber kesulitan atau ketidakpuasan yang menuntut untuk dipecahkan. Secara umum, 3 cara pemecahan masalah. Yang pertama, pemecahan masalah secara otoritatif, yaitu pemecahan masalah yang dilakukan oleh penguasa yang berwenang seperti pejabat, guru, hakim, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu pemecahan masalah secara ilmiah, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah. Dan yang ketiga yaitu pemecahan masalah secara metafisik, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan cara-cara yang rasional, misalnya secara gaib. Pemecahan masalah merupakan suatu proses pemecahan masalah yang menyangkut mengubah keadaan yang aktual, keadaan seperti yang dikehendaki. A. Merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Seyogianya mendasarkan pada pemikiran kritis dan reflektif yang mengikuti proses kerja sebagai berikut. 1. Menyadari adanya masalah. 2. Mencari petunjuk untuk pemecahannya, seperti pemikiran kemungkinan pemecahan dan pendekatan. Yang kedua, ujilah kemungkinan pemecahan tersebut dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pergunaan suatu pemecahan yang cocok dengan kriteria dan tinggalkan kemungkinan pemecahan yang lain. Ada 3 model pemecahan masalah yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain Johann Dewey, Brian Larkin, Lawrence Ness David, Johnson, dan Frank Johnson. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. Yang pertama, langkah-langkah dan gambaran pemecahan masalah yang dikemukakan oleh John Dewey. A. Merumuskan permasalahan. Maksudnya, mengetahui dan merumuskan permasalahan secara jelas. B. Menelaah permasalahan. Maksudnya, menggunakan pengetahuan untuk memerinci dan menganalisis masalah tersebut dari berbagai sudut. C. Membuat atau merumuskan hipotesis. Maksudnya, menghayati secara luas dan lengkap sebab akibat serta alternatif pemecahan masalah tersebut. D. Menghimpun. Maksudnya, mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis, kecakapan mencari dan menyusun data dan memvisualisasikan. E. Pembuktian hipotesis.
Maksudnya adalah kecakapan menelaah dan membahas data penghubung, hubungan atau menghitung data terhadap hipotesis dan keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan dari hal-hal di atas. Dan yang terakhir, F, menentukan pilihan pemecahan atau keputusan. Maksudnya adalah kecakapan membuat, memilih dan menilai peserta perhitungan akibat-akibat kelak. Yang kedua, Dr. Brian, konsultan kelompok bidang IPS P3G di Malang tahun 1978, mengemukakan langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, analisis akibat. Yang keempat, penerapan kriteria. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menurut Lauren Senes, guru besar ekonomi pada Purdue University, mengemukakan langkah-langkah pemecahan masalah yang terdiri dari 3 fase sebagai berikut. Yang pertama, fase motivasi. Yang kedua, fase pengembangan. Dan yang terakhir, fase kulminasi. Yang keempat, model pemecahan masalah. Model ini ditemukan oleh David Jackson dan Frank Jackson, di mana model ini menerlibatkan pada pemecahan masalah secara kelompok, yaitu pada kemampuan pengambilan keputusan. Yang pertama, A. Definisi masalah. Definisi masalah itu merupakan langkah yang paling sulit. Apabila mampu merumuskan dengan baik, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah. Kemudian yang B, diagnosis masalah. Diagnosis masalah yaitu langkah kedua, kita mengetahui dimensi dan sebab-sebabnya timbulnya masalah. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat dan besarnya ketentuan yang mendorong ke arah situasi yang ideal dan kekuatan-kekuatan yang menghambat ke arah tersebut. Yang ketiga, C. Merumuskan alternatif strategi, yaitu dalam kelompok ketiga ini, kelompok harus mencari dan menemukan berbagai alternatif cara pemecahan masalah, di mana kelompok harus kreatif tinggi. Yang keempat, D. Penentuan dan penerapan suatu strategi, yaitu setelah berbagai alternatif strategi pemecahan diperoleh, maka kelompok pada tahap ini memutuskan untuk memilih alternatif mana yang akan dipakai dalam membuat perencanaan yang nyata mengenai pelaksanaan. Kemudian E. Evaluasi keberhasilan strategi, yaitu dalam langkah kelima ini, kelompok harus menunjukkan bahwa masalah apa yang sudah dipecahkan, seberapa jauh pemecahannya, masalah apa yang belum terpecahkan, dan masalah baru apa yang timbul sebagai akibat pemecahan ini. B. Penerapan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Dalam penerapan model pembelajaran IPS terpadu, dapat memilih model pemecahan masalah yang sama, yakni dari merumuskan masalah sampai pada pemecahan masalah dengan menggunakan suatu strategi yang cocok. Contohnya yaitu seorang guru mengajar pelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Langkah-langkah guru sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar. 2. Materi pokok. 3. Hasil belajar. Hasil belajar yang pertama yaitu mengidentifikasi, yang kedua mendeskripsikan. Yang keempat, menyampaikan materi pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian guru membuat kelompok kecil dengan mengikuti proses kerja sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mendiagnosis masalah. Yang ketiga, merumuskan alternatif strategi. Yang keempat, penentuan dan penerapan strategi. Yang kelima,
evaluasi keberhasilan strategi. Nomor 5, guru mengadakan sesi tanya jawab mengenai hasil pemecahan masalah tersebut. Tujuannya mendapatkan keputusan bersama mengenai strategi pemecahan masalah. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.